Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang wound bed preparation. Sebelum masuk ke konsep tentang wound bed preparation, apakah mahasiswa sudah tahu tentang apa itu wound bed preparation, tujuan wound bed preparation, dan yang lain-lain? Oke, baik. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus tahu tentang tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa akan mengetahui tentang konsep dari wound bed preparation. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui tentang tujuan dari wound bed preparation. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui tentang komponen-komponen dari wound bed preparation. Yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui tentang strategi time dari wound bed preparation. Baik, kita lanjut ke sub pokok bahasan tentang wound bed preparation. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu tentang wound bed preparation? Oke, wound bed preparation merupakan suatu konsep pendekatan yang holistik dan sistematik untuk mengevaluasi atau menyingkirkan hambatan luka, sehingga luka akan mengikuti proses penyembuhan yang semestinya. Hal ini akan memandu kita untuk mengembangkan strategi pengobatan yang sesuai baik pada pasien itu sendiri dan juga penyebab terjadinya luka. Jadi di wound bed preparation ini seorang perawat akan mengetahui tentang bagaimana tahap-tahap tentang penyembuhan dari luka tersebut. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan untuk menangani sebuah luka. Tujuan dari wound bed preparation yaitu untuk menyediakan lingkungan yang sesuai untuk proses penyembuhan luka. Semua komponen yang mengganggu proses penyembuhan luka harus disingkirkan terlebih dahulu. Jadi, tujuan dari wound bed preparation ini adalah untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan atau faktor-faktor yang menghambat dari penyembuhan luka itu harus sudah teratasi sehingga luka akan mudah cepat sembuh. Untuk komponen-komponen dari wound bed preparation, wound bed preparation membantu dalam segi klinis dan memahami pendekatan wound bed preparation. Wound bed preparation adalah sebuah kerangka kerja yang disingkat dengan time yang akan dikembangkan. Dalam wound bed preparation terdiri dari 4 komponen yang meliputi time. T-nya adalah tisu atau jaringan, I-nya adalah infection atau inflamasi, M-nya adalah moisture imbalance atau ketidakseimbangan kelembaban, E-nya adalah edge atau pinggiran luka. Time ini terdiri dari berbagai strategi yang dapat dilakukan pada berbagai macam tipe luka yang berbeda-beda untuk mengoptimalkan penyembuhan luka. Jadi di komponen atau strategi time ini itu bisa dilakukan pada semua jenis luka. Untuk strategi time, yang pertama adalah manajemen jaringan nekrotik atau T. T yang ada dalam time itu berhubungan dengan tampilan fisik dari dasar luka. T-nya itu tadi adalah tisu atau jaringan. Tampilan dasar luka bisa berwarna hitam atau jaringan nekrotik, warna kuning atau slug, dan juga warna merah atau jaringan yang sudah bergranulasi dan epitelisasi. Jadi jaringan-jaringan yang
mungkin terlihat atau tampak pada area luka, ya, warna-warna jaringan. Jaringan nekrotik yang menempel pada luka akan mengganggu klinis untuk mengkaji kedalaman luka dan kondisi luka, sehingga pengkajian luka seringkali tidak tepat. Akibatnya, jaringan nekrotik akan menghalanginya. Observasi dari luar akan terlihat luka sudah menghitam, padahal di bagian dalam atau di bawah jaringan nekrotik sudah bermunculan undermining yang juga sudah berkontribusi dalam menghambat proses penyembuhan luka. Ya, jadi pada daerah luka, biasanya bagian luka atau warna jaringan luka itu akan menghambat suatu pengkajian observasi pada area-area luka yang awalnya mungkin dari luar akan tampak hitam, ya, padahal di dalamnya itu sudah terdapat jaringan-jaringan yang sudah nekrosis. Ya, itu akan menghambat proses penyembuhan dari luka tersebut. Manajemen jaringan adalah suatu tindakan yang dilakukan pada T atau tisu atau jaringan dari akronim TIME ini. Manajemen jaringan adalah suatu proses yang menyingkirkan jaringan mati atau jaringan nekrotik bakteri. Bakteri dan sel yang menghambat proses penyembuhan sehingga dapat menurunkan kontaminasi luka dan kerusakan jaringan. Tujuan dari manajemen jaringan ini adalah untuk mengembalikan dasar luka yang variabel dengan fungsi matriks ekstraseluler yang optimal. Manajemen jaringan yang dimaksud dalam pembahasan ini sering kita kenal dengan istilah debridement. Ya. Mahasiswa sudah tahu tentang debridement. Debridement itu adalah suatu pengangkatan dari jaringan yang nekrosis atau jaringan mati, atau kita kenal dengan nekrotomi. Jadi kalau jaringan-jaringan di area luka yang tampak berwarna hitam, itu berarti jaringannya sudah mati. Nah, itu perlu di manajemen. Caranya adalah dilakukan nekrotomi atau di debridement. Yang kedua adalah pemulihan keseimbangan bakterial. Dari akronim TEM dimaksudkan kepada infeksi atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon normal tubuh ketika terjadi cedera pada jaringan tubuh. Respon ini bertujuan untuk melindungi atau memperbaiki kerusakan. Hal ini ditandai dengan panas, kemerahan, nyeri, bengkak, dan juga merupakan tanda-tanda klasik dari terjadinya inflamasi. Masih ingat ya, ada KDLT, kalor, dolor, tumor, rubor, dan fungsiolesa. Itu adalah tanda-tanda infeksi. Untuk dapat membedakan keduanya, dibutuhkan pemahaman tentang proses penyembuhan luka dan memastikan tanda serta gejala yang normalnya muncul pada masing-masing tahap penyembuhan luka. Pada dasar luka kronik sering menjadi tempat kolonisasi oleh berbagai macam bakteri dan organisme ataupun jamur. Akibatnya luka terbuka dalam waktu lama, aliran darah yang buruk dan juga karena proses penyakit. Terdapat,nya bakteri pada dasar luka berada dalam rentan dari kontaminasi, kolonisasi kritis, sehingga akan terjadi infeksi yang invasif. Yang ketiga adalah meningkatkan keseimbangan kelembaban atau M. Dari akronim TEM ini bermaksud untuk meningkatkan keseimbangan kelembaban yang bertujuan adalah untuk mendorong penyembuhan dengan prinsip penyembuhan luka dengan kelembaban.
Luka yang kering dan dehidrasi dapat mengakibatkan nyeri dan gatal pada pasien. Luka kering juga dapat menghambat penyembuhan luka karena sel epitel tidak bisa berpindah melalui jaringan yang kering. Kebanyakan luka memiliki derajat yang basah dikarenakan keberadaan eksudat. Hal ini merupakan fenomena yang normal pada semua jenis luka dan dengan berbagai macam penyebabnya. Produksi eksudat atau pus ini merupakan bagian dari proses inflamasi yang terjadi pada luka. Pada luka operasi, produksi eksudat yang normal pada waktu 48 sampai 72 jam setelah adanya luka. Namun, secara umum, bila eksudat yang dihasilkan banyak dan dalam tempo waktu yang panjang, justru mengakibatkan keterlambatan dari penyembuhan luka. Oleh karena itu, keseimbangan kelembaban sangat diperlukan. Menurut Houtman tahun 2007, untuk menciptakan keseimbangan kelembaban luka, maka penggunaan balutan yang tepat perlu diperhatikan. Balutan tersebut harus bersifat memberikan kelembaban bila luka kering dan menyerap kelembaban bila luka basah. Yang keempat adalah perkembangan tepi luka. Perkembangan tepi luka dalam pengertian migrasi sel, epidermis atau keratonisis, dan kontraksi luka adalah satu dari indikator utama penyembuhan luka. Jika terjadi tahanan perkembangan, klinis seharusnya kembali mempertimbangkan komponen yang dibahas sebelumnya di TEM, termasuk disfungsi seluler dan ketidakseimbangan biokimia. Adalah alasan yang paling tepat dan yang mungkin menyebabkan kegagalan dari penyembuhan. Secara sederhana, keratinosit tidak mampu berproliferasi dan mengangkat seluruh jaringan nekrotik, biofilm, hipergranulasi, slough, dan munculnya kalus. Lingkungan yang merugikan ini harus disingkirkan melalui debridement. Pengendalian infeksi serta peradangan yang berlebihan harus dicapai untuk mengurangi tingkat prostase ke level normal, sehingga dengan kondisi tersebut replikalisasi sel epitel dapat terjadi. Oke, jadi dari pembahasan tersebut tadi ada beberapa komponen di TEM yang dapat untuk memanajemen dari proses penyembuhan luka tersebut. Ya, mudah-mudahan mahasiswa mampu memahami dari konsep dari bone bed preparation. Ya, nanti mahasiswa bisa direview kembali terkait dengan materi atau topik yang sudah kita bahas tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.